Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan neurologis pada bahasa. Diajukan untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah psikolinguistik dosen pengampu Ibu Nina Hasanah, MPD. 1. Evolusi otak manusia. Para ahli paleoneurologi menunjukkan bahwa evolusi otak dari primat Australopithecus sampai dengan manusia masa kini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Ukuran otak yang membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg. Holloway 1996, Rumbaugh dan kawan-kawan 1991 pada kurun waktu antara 3-4 juta tahun lalu, dari munculnya Homo erectus sampai dengan adanya Homo sapiens pada sekitar 1,7 juta tahun yang lalu, ukuran otak telah berkembang hampir 2 kali lipat dari 800 mg ke 1500 mg. Perkembangan otak dapat dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama adalah tahap perkembangan ukuran seperti yang dikatakan di atas. Tahap ini tampak pada Homo erectus yang ditemukan di Jawa dan yang ditemukan di Cina. Tahap kedua adalah adanya perubahan reorganisasi pada otak tersebut. Lembah-lembah pada otak yang ada bergeser sehingga memperluas daerah lain seperti daerah yang dinamakan daerah parietal. Perubahan ini terjadi pada masa pra-Australopithecus ke Australopithecus apariensis. Perubahan ketiga adalah perubahan sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah-daerah tertentu melalui corpus callosum. Fiber-fiber ini dapat diibaratkan sebagai kabel listrik yang memberikan aliran-aliran elektrik untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu. Perkembangan terakhir adalah munculnya dua hemisfer yang amisteris. Dua tahap terakhir ini terjadi pada saat perubahan Homo erectus ke Homo sapiens. 2. Otak manusia versus otak binatang. Manusia berbeda dari binatang karena struktur dan organisasi otaknya berbeda. Perkembangan makhluk seperti digambarkan pada bagian ini, kita manusia berbeda dari primat lain. Pertama, otak manusia. Dari segi ukurannya, berat otak manusia adalah antara 1 sampai 1,5 kg. Steinberg dan kawan-kawan 200, Dingwall 1998 dengan rata-rata 1330 gram, Holloway 1996. Untuk ukuran orang barat, ini hanyalah 2% dari berat badannya. Untuk manusia Indonesia bahkan mungkin kurang dari itu. Akan tetapi ukuran yang sekecil ini menyedot 15% dari seluruh peredaran darah dari jantung dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. 1. Tulang punggung yang terdiri dari sederetan tulang punggung yang bersambung-sambungan atau spinal cord. 2. Otak. Otak itu sendiri terdiri dari dua bagian. 1. Batang otak atau brainstem. 2. Korteks cerebral. Tulang punggung dan korteks cerebral ini merupakan sistem saraf sentral untuk manusia. Segala hal yang dilakukan manusia, baik yang berupa kegiatan fisik maupun mental, dikendalikan oleh sistem saraf ini. Perhatikan bagan 1 di bawah ini dari Van Velde dan Roberts 1959. Hemisfer kiri mengendalikan semua anggota badan yang ada di sebelah kanan, termasuk muka bagian kanan. Sebaliknya, hemisfer kanan mengontrol anggota badan dan wajah sebelah kiri. Jadi, dari segi pengontrolan fisik, kedua hemisfer ini saling silang, yang kiri mengontrol yang kanan dan yang kanan mengontrol yang kiri. Corpus callosum bertugas mengintegrasi dan mengkoordinir apa yang dilakukan oleh kedua hemisfer tersebut. Bagan 2. Hemisfer kiri dan kanan. Pada waktu manusia dilahirkan, belum ada pembagian tugas antara kedua hemisfer ini. Akan tetapi, menjelang anak mencapai umur sekitar 12 tahun, terjadilah pembagian fungsi yang dinamakan lateralisasi.
Pada mulanya dinyatakan bahwa hemisfer kiri ditugasi terutama untuk mengelola ihwal bahasa dan hemisfer kanan untuk hal-hal yang lain. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa hemisfer kanan pun ikut bertanggung jawab pula akan penggunaan bahasa. Wujud fisik dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan hampir merupakan pantulan cermin, tetapi di sana-sini ada sedikit perbedaan. Misalnya, pada hemisfer kiri ada daerah yakni daerah Wernicke yang lebih luas daripada bagian yang sama di hemisfer kanan. Karena dalam kaitannya dengan bahasa yang paling banyak berperan adalah hemisfer kiri, maka yang disajikan di bagian ini adalah hemisfer kiri. Bagan 3 hemisfer kiri otak manusia. Seperti terlihat pada bagan ini, hemisfer kiri terdiri dari 4 daerah besar yang dinamakan lob. Keempat lob ini mempunyai tugas sendiri-sendiri. Lob frontal bertugas menguasai ihwal yang berkaitan dengan kognisi. Lob temporal mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan pendengaran. Lob occipital menangani ihwal penglihatan, dan lob parietal menguasai rasa somaestetik, yakni rasa yang ada pada tangan, kaki, muka, dan sebagainya. Otak binatang. Dari sejarah pertumbuhan makhluk seperti digambarkan pada bagian 1, evolusi otak manusia dan pada makhluk lain berbeda. Pada makhluk seperti ikan, tikus, dan burung misalnya, korteks cerebral boleh dikatakan tidak tampak, padahal korteks inilah yang sangat berkembang pada manusia. Pada makhluk lain seperti simpans dan gorila juga tidak terdapat daerah-daerah yang dipakai untuk memproses bahasa. Sementara orang memakai sebagian besar otaknya untuk proses mental termasuk proses kebahasaan. Binatang seperti simpans lebih banyak memakai otaknya untuk kebutuhan-kebutuhan fisik. Dari perbandingan antara otak manusia dengan otak binatang yang paling modern sekalipun tampak bahwa baik struktur maupun organisasinya sangat berbeda. Perbedaan neurologis seperti inilah yang membuat manusia dapat berbahasa sedangkan binatang tidak. 3. Kaitan otak dengan bahasa. Pelukis terkenal Leonardo da Vinci pada tahun 1500-an Dingwall 1998. Namun, titik tolak yang umum dipakai adalah setelah penemuan-penemuan yang dilakukan oleh Broca dan Wernicke pada tahun 1860-an. Dari struktur serta organisasi otak manusia seperti digambarkan di bagian 2, tampak bahwa otak memegang peran yang sangat penting dalam bahasa. Bagaimana persisnya kaitan ini dapat dilihat pada bagian 4 berikut. Apabila input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi itu ditanggapi di lob temporal, khususnya oleh korteks primer pendengaran. Di sini, input tadi diolah secara rinci sekali, misalnya apakah bunyi sebelum bunyi O yang didengar itu memiliki pot lebih dari 60, lebih 20 milidetik atau di antara kedua angka ini. Bagan 4 proses mental untuk masukkan lisan. Angka indeks pot ini penting karena kalau potnya adalah 40 milidetik, maka bunyi itu pastilah poise seperti B atau G kalau lebih dari 130 milidetik. Pastilah itu bunyi tak poise seperti P atau K dan seterusnya. Korteks ini juga meneliti apakah urutan bunyinya adalah misalnya P, A, S atau POS atau S, OP atau SOP. Setelah diterima, dicerna, dan diolah seperti ini, maka bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan. Di daerah ini, bunyi-bunyi itu dipilih menjadi suku kata, kata, frasa, klausa, dan akhirnya kalimat. Setelah diberi makna dan dipahami isinya, maka ada 2 jalur kemungkinan. Bila masukan tadi hanya sekedar informasi yang tidak perlu ditanggapi, maka masukan tadi cukup disimpan saja dalam memori. Suatu saat nanti mungkin informasi itu diperlukan. Bila masukan tadi perlu ditanggapi secara verbal, maka interpretasi itu dikirim ke daerah Broca melalui fasciculus A. Bagan 5. Proses mental bila input dalam bentuk tulisan. Masukan tidak ditanggapi oleh korteks primer pendengaran, tetapi oleh korteks visual di lob occipital.
Masukan ini tidak langsung dikirim ke daerah Wernicke, tetapi harus melewati gyrus angular yang mengkoordinasikan daerah pemahaman dengan daerah occipital. Setelah tahapan ini, prosesnya sama, yakni input tadi dipahami oleh daerah Wernicke, kemudian dikirim ke daerah Broca bila perlu tanggapan verbal. Bila tanggapannya juga visual, maka informasi itu dikirim ke daerah parietal untuk diproses visualisasinya. 4. Peran hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Peneliti WADA 1949 yang memasukkan cairan kedua hemisfer menunjukkan bahwa bila hemisfer kiri yang ditidurkan, maka terjadilah gangguan wicara. Tes yang dinamakan Dictok Listening Test yang dilakukan oleh Kimura 1961 juga menunjukkan hasil yang sama. Kimura memberikan input, katakanlah kata da pada telinga kiri dan ba pada telinga kanan secara simultan. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa input yang masuk lewat telinga kanan jauh lebih akurat da daripada yang lewat telinga kiri. Dari hasil operasi yang dinamakan hemisferektomi, operasi di mana satu hemisfer diambil dalam rangka mencegah epilepsi, terbukti juga bahwa bila hemisfer kiri yang diambil, maka kemampuan berbahasa orang itu menurun dengan drastis. Sebaliknya, bila yang diambil hemisfer kanan, orang tersebut masih dapat berbahasa meskipun tidak sempurna. 5. Gangguan wicara. Ukuran otak hanya maksimal 2% dari seluruh ukuran badan manusia. Ia menyedot banyak sekali energi, 15% dari seluruh aliran darah dan 20% dari sumber daya metabolik tubuh. Apabila aliran darah pada otak tidak cukup atau ada penyempitan pembuluh darah atau gangguan lain yang menyebabkan jumlah oksigen yang diperlukan berkurang, maka akan terjadi kerusakan pada otak. Penyakit yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah, tersumbatnya pembuluh darah, atau kurangnya oksigen pada otak dinamakan stroke. Akibat penyakit stroke juga ditentukan oleh letak kerusakan pada hemisfer yang bersangkutan. Pada umumnya, kerusakan pada hemisfer kiri mengakibatkan munculnya gangguan wicara. Gangguan macam apa yang timbul ditentukan oleh persisnya di mana kerusakan itu terjadi. Gangguan wicara yang disebabkan oleh stroke dinamakan afasia. Macam-macam afasia yang umum ditemukan. Kaplan 1994. 1. Afasia Broca menyebabkan gangguan pada perencanaan dan pengungkapan ujaran. 2. Afasia Wernicke. Letak kerusakan adalah pada daerah Wernicke, yakni bagian agak ke belakang dari lob temporal. 3. Afasia anomik. Kerusakan otak terjadi pada bagian depan dari lob parietal atau pada batas antara lob parietal dengan lob temporal. 4. Afasia global. Pada afasia ini, kerusakan terjadi tidak pada satu atau dua daerah saja, tetapi di beberapa daerah yang lain. Kerusakan bisa menyebar dari daerah Broca melewati korteks motor menuju ke lob parietal dan sampai ke daerah Wernicke. 5. Afasta konduksi atau conduction afasia. Bagian otak yang rusak pada afasia macam ini adalah fiber-fiber yang ada pada fasciculus arcuate yang menghubungkan lob frontal dengan lob temporal. Akibat lain dari stroke. Ada gangguan-gangguan lain yang tidak langsung berkaitan dengan bahasa penderita apraksia atau tapraksia. Misalnya, tidak dapat melakukan gerakan-gerakan tertentu seperti memindahkan mainan balok dari tempat A ke tempat B meskipun dia tidak menderita cacat lumpuh tangan. Penderita ataksia kehilangan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan muskuler yang volunteer. Orang yang kena stroke juga dapat kehilangan ingatannya. Penderita anterograde amnesia mengalami kerusakan pada bagian otak yang dinamakan hipokampus. Kerusakan ini menyebabkan dia tidak mampu untuk menyimpan informasi yang baru hanya dapat disimpan untuk jangka waktu beberapa menit saja. Sesudah itu, dia tidak ingat lagi. Kerusakan pada hipokampus juga menyebabkan retrograde amnesia,
yakni penyakit yang membuat dia tidak ingat masa lalu, dia tidak ingat di mana dia tinggal, dia tidak ingat di mana barang yang dia simpan beberapa menit yang lalu, dan sebagainya. Stroke juga dapat menyebabkan penyakit prosopagnosia, yakni ketidakmampuan untuk mengenal wajah. Penderita penyakit ini tidak kenal istri, anak, atau siapapun. 6. Hipotesis umur kritis. Gejala ini dinyatakan dalam hipotesis yang bernama hipotesis umur kritis atau critical age hypothesis yang diajukan oleh Lindbergh 1967. Pada esensinya, hipotesis ini mengatakan bahwa antara umur 2 sampai dengan 12 tahun seorang anak dapat memperoleh bahasa manapun dengan kemampuan seorang penutur asli. Jadi, seandainya ada keluarga Amerika yang tinggal di Jakarta dan kemudian mereka melahirkan anak, dan anak itu bergaul dengan orang-orang Indonesia sampai dengan katakanlah umur 5-7 tahun, dia pasti akan dapat berbahasa Indonesia Jakarta seperti anak Jakarta yang lain. Begitu juga sebaliknya, anak Indonesia yang lahir dan besar di New York dan bergaul dengan orang-orang New York akan berbicara dengan bahasa Inggris New York seperti orang New York yang lain. Hipotesis umur kritis banyak diperbincangkan orang dan dianut orang banyak. Namun demikian, ada pula yang menyanggahnya. Krashen 1972 misalnya beranggapan bahwa lateralisasi itu sudah terjadi jauh lebih awal, yakni sekitar umur 4-5 tahun. Mengenai peran hemisfer dalam pemerolehan bahasa pertama maupun bahasa kedua, terdapat perbedaan pendapat dari penelitian yang dapat menemukan bahwa hemisfer kiri lebih banyak terlibat pada orang yang bilingual sejak kecil daripada yang bilingual setelah dewasa. Genesi dan kawan-kawan 1978 dalam Steinberg dan kawan-kawan 2001, penelitian Faid 1987 dalam Steinberg 2001 menunjukkan hal yang sebaliknya. Dia dapat bahwa bilingual Prancis-Inggris yang mulai sejak umur 10-14 tahun malah banyak memakai hemisfer kiri dibandingkan dengan bilingual yang mulai sebelum umur 4 tahun. 7. Kekidalan dan kekinanan. Manusia ada yang kidal, left-handed, dan ada yang istilah barunya kinan, right-handed. Sementara itu, ada pula orang yang mampu menggunakan tangan kiri atau kanannya secara imbang. Orang semacam ini dinamakan ambidextrous atau ambidextrous. Menurut penelitian yang telah dilakukan orang Clark 1999, jumlah penduduk dunia yang kidal hanyalah 9% dari jumlah ini, hanya 30% yang didominasi oleh hemisfer kanan. Hemisfer yang lebih dominan untuk kebahasaan adalah hemisfer. Hal ini berarti bahwa meskipun seorang itu kidal, tetap saja kiri. Ada yang mengatakan bahwa kadar dominasi hemisfer kiri pada orang kidal yang tidak sekuat seperti pada orang kinan membuat orang kidal mempunyai masalah dalam hal baca dan tulis. Lam dan Epstein 1999, bahkan ada pula yang mengatakan bahwa orang kidal cenderung mati muda. Halfren dan Koren 1991, sementara penelitian lain berpandangan lain pula. Salif dan kawan-kawan 1993. 8. Otak pria dan otak wanita. Ada yang berpendapat bahwa ada perbedaan antara otak pria dengan otak wanita dalam hal bentuknya, yakni hemisfer kiri pada wanita lebih tebal daripada hemisfer kanan. Steinberg dan kawan-kawan 2001, keadaan seperti inilah yang menyebabkan kelas bahasa umumnya didominasi oleh wanita. Akan tetapi, temuan dari Philip dan kawan-kawan 1987 dalam Steinberg 2021 menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pemrosesan bahasa antara pria dan wanita, perbedaan ini hanya mengarah pada pengaruh budaya daripada pengaruh genetik. 9. Bahasa sinyal. Orang yang tidak dapat berkomunikasi secara lisan dapat menggunakan piranti lain, yakni bahasa sinyal atau sign language. Bahasa ini mempergunakan tangan dan jari-jari untuk membentuk kata dan kalimat.
Orang yang tunarungu dapat mempergunakan bahasa sinyal untuk berkomunikasi. Bahasa sinyal itu sendiri ada beberapa macam. Yang terkenal diantaranya adalah bahasa sinyal Amerika dan bahasa sinyal Inggris. Karena hemisfer kanan lebih unggul untuk menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan desain dan pola-pola visual, maka kita mengharapkan hemisfer inilah yang juga mengurusi bahasa sinyal. Akan tetapi dari penelitian yang telah dilakukan hal ini tampak tidak benar. Orang tunarungu yang hemisfer kirinya kena stroke ternyata juga mengalami gangguan bahasa seperti yang dialami oleh penderita afasia Broca atau Wernicke yang normal. 10 metode penelitian otak. Pada zamannya Broca dan Wernicke melakukan penelitian mengenai otak manusia, tentunya belum ada alat-alat yang canggih seperti sekarang. Mereka dan para peneliti sesudahnya melakukan operasi setelah pasiennya meninggal. Ada pula yang melakukan operasi lain seperti pemisahan hemisfer kiri dan kanan untuk mengobati penyakit epilepsi. Pada saat pasiennya masih hidup, bahkan Van Vliet di tahun 50-an mengoperasi seorang pasien hanya dengan anestesi lokal sehingga pasien itu masih sadar. Van Vliet dan Robert 1959 dengan memakai sebatang elektrode yang beraliran listrik kecil, bagian-bagian tertentu pada otak itu ditekan pelan-pelan sementara si pasien disuruh melakukan sesuatu, misalnya mengatakan gambar yang diperlihatkan kepada dia itu apa, atau dia disuruh menulis, menghitung, atau membaca. Kegiatan pasien itu akan terhenti atau terganggu bila daerah pengontrol di otaknya kebetulan ditekan. Diberi gambar kapal, misalnya, dia akan dapat mengatakan kata kapal, tetapi waktu daerah tertentu di otaknya tertekan dengan elektrode itu, dia tidak lagi dapat mengatakan kata itu. Dia bisa menggambarkan misalnya dengan mengatakan, "Oh, itu yang dipakai di laut." Tetapi dia tidak dapat keluar dengan kata kapal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.